Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindini Fatikasari, BP23 akhiran 58. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan oleh dosen pengampunya Bapak Dr. Rusli Saputra Eskom Mkom. Latar belakang saya memilih perusahaan ini adalah latar belakangnya adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul merupakan perusahaan jamu dan farmasi berskala besar dengan jaringan rantai pasok yang luas dan kompleks, mulai dari pengadaan, bahan baku, proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga distribusi produk ke pasar nasional dan internasional. Pertumbuhan volume produksi dan meningkatnya permintaan pasar menuntut perusahaan untuk mampu mengelola seluruh aktivitas supply chain secara efisien, akurat, dan terkoordinasi. Sebagai perusahaan manufaktur berskala besar, PT Sidomuncul memiliki rantai pasok yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok, bahan baku, bagian procurement, gudang persediaan, bagian produksi, hingga distribusinya. Oleh karena itu, pengelolaan supply chain manajemen menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi di Indonesia, yang beralamat di Gedung Hotel Tentren, Jalan Gajah Mada, nomor 123 Semarang. Sementara pabriknya itu berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28 Brebes, Semarang. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1973 dan secara resmi menjadi perusahaan terbuka setelah melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Langsung saja kita masuk kepada UDU-nya. Di sini saya mengambil modulnya yaitu website, purchase, dan inventory. Jadi untuk websitenya ini hanya sebagai tampilan dari si perusahaannya ini, karena untuk proses supply chain-nya dan beberapa bahan bakunya tidak dapat ditampilkan karena itu hanya untuk profil perusahaannya saja. Di sini ada beranda, sejarah, beberapa produk dari Sidomuncul. Lalu di sini ada tentang kami. Ini ada profil perusahaan, visi misi perusahaannya. Lalu di sini ada bahan baku. Di sini saya mengambil beberapa produk Sidomuncul yang paling laris di pasaran. Untuk rantai pasoknya di sini, rantai pasoknya menggambarkan rangkaian interaksi kegiatan operasional perseroan dengan kegiatan para pemasok pada setiap tahapan operasional signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberi dukungan berupa penyediaan barang maupun jasa secara rutin untuk digunakan perseroan dalam menyediakan produk untuk para pelanggan. Kualitas barang para pemasok berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan reputasi perseroannya. Di sini ada dimulai dari identifikasi pemasok sampai keputusan akhir kinerja. Selanjutnya kita masuk kepada modul stok persediaannya. Pertama kita masuk kepada modul inventory-nya. Di sini kita bisa melihat mengenai penerimaan bahan baku. Lalu yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengklik produk. Di sini kita bisa melihat ini adalah beberapa data bahan baku yang saya masukkan sebelumnya. Lalu kita akan mencobakan di sini. Untuk contohnya saya mengambil salah satu tadi itu pada varian tolak angin, jamu tolak anginnya. Di situ ada salah satu komposisinya yaitu daun cengkeh. Di sini kita masukkan daun cengkeh. Lalu untuk ini kita hanya menggunakan pembalian saja karena bahan bakunya ini tidak untuk diperjualkan, hanya untuk kita lakukan
pembelian kepada vendornya nanti. Untuk harga jualnya di sini kita kosongkan karena kita tidak menjual. Lalu untuk modalnya, katakanlah untuk harga 1 kg daun cengkeh itu kita letakkan harganya di 30.000. Untuk kategorinya saya di sini memilih bahan baku yang sudah saya inputkan sebelumnya. Referensi ini merupakan kode data yang kita masukkan. Contohnya ini kan daun cengkeh. Kita di sini tulis saja kodenya DC. Lalu setelahnya kita simpan. Lalu kita masuk ke modul purchase. Di sini kita klik order, lalu kita klik pemasok. Di sini saya sebelumnya sudah mencobakan beberapa. Ini kita coba yang baru. Misalnya kita buat di sini adalah karena PT Sido Muncul ini langsung dari pemasok, kita bikin saja di sini. Kita pilih orang saja. Lalu kita masukkan misalnya, contohnya saya berikan di sini vendor daun cengkeh. Vendor daun cengkeh. Kita masukkan email vendornya. Sudah, kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke modul stok persediaan. Lalu selanjutnya kita lihat di sini apakah daun cengkeh, data dari daun cengkeh tadi yang telah saya masukkan, apakah di sini sudah ada atau belum. Kita lihat di sini, bisa kita lihat ya bahwa data daun cengkeh ini sudah berhasil terinputkan ke inventory-nya, dan di sini di tangannya ini masih kosong-kosong. Ini adalah maksudnya di sini adalah bahwa stoknya ini masih kosong di gudang, belum ada. Maka selanjutnya kita kembali lagi ke pembelian untuk mengorder si daun cengkehnya tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke permintaan penawaran. Di sini kita tambahkan lagi si vendor daun cengkehnya tadi, kita masukkan. Lalu di sini untuk produknya, bahan baku yang kita butuhkan kita tambahkan di sini. Misalnya tadi adalah daun cengkeh. Kita tambahkan daun cengkeh. Kuantitasnya berapa? Misalkan nih perusahaannya di gudang itu memerlukan sekitar 100 kg. 100 kg. Harga satuannya katakanlah di sini kita buat 30.000 untuk per kilogramnya. Di sini terdapat jumlahnya, itu dikalikan dari si berapa kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan Sido Muncul tadi. Lalu kita kirim RFQ. Di sini kita bisa lihat email yang telah kita buat, lalu kita kirim. Setelah itu kita masuk, ini kita bisa cek pesanan kita tadi, daun cengkeh 100, lalu konfirmasi order.
Setelah itu kita kembali lagi ke inventory untuk mengecek apakah pesanannya tadi itu sudah ada. Sini kita bisa lihat vendor daun cengkeh, tanggal terjadwalnya hari ini. Lalu kita cek lagi, ini sama seperti permintaan yang kita buat sebelumnya. Klik validasi. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke modul purchase. Kita pilih vendor daun cengkeh tadi. Lalu setelah itu kita cetak pemesanannya. Lalu setelah itu kita unggah tagihan. Di sini kita klik ini sebagai penerimaan saja. Setelah itu tanggal hari ini sudah, lalu dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, ini sudah sesuai semua, kita klik bayar. Di sini saya memilih metode pembayarannya melalui bank saja. Kita klik payment. Nah, begini hasil akhirnya nanti ketika kita sudah melakukan pembelian kepada si vendornya tadi, dan di sini sudah tertera lunas. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan di video saya ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.